Siapkan hati kita bagi firman Tuhan. Biar kasih-Nya dan firman-Nya memulihkan hidup kita. Amin. Mari buka hati kita bersama. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Allahku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, oh, menopangku dan menjagaku. Waktu setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Oh, dan Engkaulah Allahku, Bapa-Ku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam selama-lamanya. Saya kita bangkit berdiri sekali lagi, kita sambut firman Tuhan. Engkaulah Allahku, Kau Bapa-Ku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Percaya Tuhan, malam ini Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Pasti Tuhan akan menolong kami. Mujizat-Mu akan terjadi buat kami. Dan kami percayai Tuhan, firman-Mu inilah sumber mujizat kami, sumber pertolongan kami, sumber berkat kami. Yang sakit malam ini pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Apapun masalah kami percayai Tuhan bisa menolong. Keluarga, rumah tangga kami dipulihkan.
bisnis, pekerjaan, keuangan kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan kami, sekolah, pendidikan, pelayanan kami, sudah dibuat Tuhan selalu berhasil. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang luar biasa. Saya yakin Yesus bisa nolong saudara. Dia pasti bisa menolong saya. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Tadi malam saya khotbah di Betani Rungkut. Saya pikir hujan, macet. Biasanya juga malam tahun baru banyak jemaat makan bersama keluarga. Ternyata yang datang juga banyak, saudara ya. Tadi pagi di Manyar, puji Tuhan, juga banyak. Hari ini saya lihat cukup banyak. Berarti jemaat Betani, jemaat yang cinta Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya saudara dan saya pasti ditolong, diberkati Tuhan. Ya, dulu saya kuliah S2, kuliah misi. Ada mata kuliah yang saya suka karena saya tinggal di daerah Madura. Ya, di Panarukan, Situbondo. Saya kurang mengerti budaya Jawa. Maka di kuliah itu diberilah mata kuliah namanya Kejawen, budaya Jawa. Supaya katanya kalau nanti kita menginjil atau berbicara tidak keliru. Ada lagi mata kuliah namanya Ketionghoaan di Indonesia, budaya Tionghoa. Supaya nanti kalau kita menginjil, kita pun bisa cocokkan dengan firman Tuhan. Saya senang sekali, saudara. Kenapa? Karena itu ada di sekitar saya. Termasuk orang merayakan tahun baru Imlek. Ya, biasa disebut Xinjia. Karena ini bukan ras diskriminasi, tapi ini ilmu. Bisa dipelajari. Ya, saudara-saudara, ini jadi fenomena. Dosen saya berkata seperti ini. Coba kamu teliti. Kenapa di seluruh dunia kota-kota besar ada namanya Chinatown? Kalau di Indonesia pecinan. Coba diteliti, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kemudian dia bilang penduduk di Tiongkok begitu banyak. Ya, 2 tahun lalu mulai dibuka bahwa satu keluarga bebas bisa memiliki lebih lagi dari 1 anak. Karena begitu lama bertahun-tahun negara memberikan peraturan hanya boleh 1 anak. Ternyata anak yang dilahirkan, maaf, ada yang cacat, ada yang meninggal, dan lain sebagainya. Ada banyak keluarga yang stres. Maka 2 tahun ini mulai dibuka lagi. Sebelum dibuka 2 tahun lalu, penduduk di sana sudah 1,8 miliar. Ya, hari ini mungkin sekitar 2 miliar lebih. Ini luar biasa kekuatan penduduknya, sudah. Ya, kalau disuruh kencing bareng mungkin jamnya sama. Pasti banjir Tiongkok, saudara. Nah, saudara-saudara, dipelajari. Supaya apa? Nanti kita mengerti, dicocokkan firman Tuhan dan bisa menginjil. Ternyata betul, saudara. Saya bisa menginjili keluarga saya, keluarga istri saya. Dulu waktu saya nikah dengan istri saya anak nomor 17, hanya istri saya yang anak Tuhan. Selebihnya tidak. Saya bisa nginjili. Apalagi kalau sudah Imlek begini, karena di keluarga saya sudah tidak ada peringatan Imlek. Mama saya bilang, wes kita ini turunan Madura. Sudah berakhir, tidak usah lagi dirayakan. Ya, saudara-saudara, kemudian saya pelajari, jadi seminggu sebelum Imlek itu sudah dimulai acara. Namanya yaitu Dewa Dapur akan menghadap Tuhan untuk melaporkan semua perbuatan sepanjang tahun dari si tuan rumah. Ini dipercaya, saudara. Ya, orang Tionghoa banyak punya dewa, salah satunya Dewa Dapur. Ya, supaya Dewa Dapur ini nanti ceritanya baik kepada Tuhan, si tuan rumah bikinlah makanan-makanan yang manis dan bisa lengket. Akhirnya terkenal makanan ini namanya kue ranjang. Ya, saudara-saudara, jadi dikasihi supaya nanti kalau cerita, mau cerita elek itu ceket katanya. Tidak bisa ngomong, ya. Dikasih yang manis-manis supaya ceritanya baik, ya. Saudara, waktu kami keluarga besar kumpul, saya bisa cerita. Sebenarnya saya bilang, semua orang menyadari ada dosa, tapi tidak tahu kemana dia harus minta ampun.
Ya saudara-saudara, kemudian mulai dilanjutkan lagi. 2 hari sebelum Imlek. Ada namanya bersih-bersih rumah. Rumah dibersihkan karena sejak tadi malam, ya yang mempercayainya sampai besok malam tidak boleh sampah dibuang. Ya baru besok lusa boleh. Ya sebab kalau dibuang katanya rezekinya hilang. Nah saudara, terus acara berikutnya malam tahun baru Imlek. Disebut Juan Yen. Makan bersama. Nah makan bersama ini biasanya ditunggu sampai hari mau mendekati detik-detik 00, 12 malam. Karena katanya mau jam 12 malam itu ada binatang buas. Namanya Nien. Ini tidurnya setahun. Bangunnya cuma saat itu aja. Ya karena ini kalau bangun langsung makan orang. Ya supaya ini katanya tidak makan orang. Dikasihlah mercon. Makanya ya yang memperingati itu dikasih mercon. Wah, takut Nien ini. Ya, kemudian setelah 00.15 maka semua berangkulan terus bilang Kyonghi. Selamat. Kita tidak dimakan sama Nien ini. Ya, kemudian ditambahlah waktu berkunjung ya Kyonghi sama Fatchoy. Fatchoy itu artinya kaya. Kyonghi itu selamat. Jadi kemudian diangkat tangan gini, Kyonghi Fatchoy. Selamat untuk jadi kaya. Saya tidak tahu sekarang kok berubah menjadi Gongsi Fatchoy. Itu kalau normal, tapi kalau kondisi hujan pas Imlek dan banjir, maka diganti Ngungsi Yukchoy katanya ya. Nah saudara-saudara, ini rangkaiannya sampai akhirnya nanti 2 minggu berikutnya. Namanya Lontong Cap Gome. Ya banyak jemaat tanya, Pak apakah kita boleh anak Tuhan memperingati? Sangat boleh. Tapi seluruh acara ritual ya untuk penyembahan kepada roh arwah tidak boleh. Nah saudara-saudara, ya dari pembahasan yang saya tadi ceritakan, ada satu lagi yang sangat menonjol. Ya saudara, namanya yaitu hoki. Nah berharap orang Tionghoa sepanjang tahun ada hoki, yaitu keberuntungan. Saudara-saudara, apakah Alkitab mencatat? Ada. Ada di Alkitab. Ada satu persekutuan doa di Surabaya ini. Saya baru 3 kali melayani, saudara ya. Tapi saya senang kalau melayani. Karena separuh itu anak Tuhan, separuhnya bukan. Nanti kalau puji-pujian semua ikut, waktu firman yang bukan anak Tuhan masuk kamar. Tapi pintunya dibuka. Waktu pertama kali saya khotbah, kok keluar? Ya, terus tuan rumahnya bilang, enggak apa-apa Pak, dia dengar dari kamar. Terus saya langsung bilang begini, saudara di Alkitab ada namanya hoki, keberuntungan. Langsung satu keluar kepalanya. Ada hoki. Terus ngomong bising lain, ada hoki, ayo ada ini. Akhirnya, Pak Pendeta permisi, boleh kami keluar? Oh boleh, ayo nanti saya ceritakan. Saya sampaikan ini firman Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya mereka keluar. Nah hari ini kita akan belajar ya. Karena saya ingin membahas tentang pergaulan dulu. Yang nanti ujung-ujungnya Allah akan buat dari pergaulan kita ini. Ada 2 pilihan. Satu namanya kutuk. Satunya berkat. Nah berkat apa itu? Mari kita akan mulai dulu katanya Alkitab tentang pergaulan ini. Kenapa saya berbicara pergaulan? Hari-hari ini banyak saya mengkonselingi orang-orang. Saya tidak melarang saudara reuni. Saya juga ketua alumni di sekolah saya. Saya ketua reuni. Tapi saya kalau reuni saya bilang kepada teman-teman, saya ini pendeta. Tolong kita berakhir sampai di sini. Nanti di keluarga harus kembali kepada keluarga. Ya saudara-saudara, beberapa teman ada yang melanjutkan. Ini teman-teman yang telepon. Pak, itu ternyata CLBK. Saya dulu tidak tahu apa CLBK, saya pikir Cilukba. Ya ternyata katanya cinta lama bersemi kembali. Nah ini yang merusak. Ya saudara-saudara, hari ini saya akan bicara tentang pergaulan. Pergaulan bukan hanya orang per orang bertemu. Tapi hari ini saudara bisa bergaul dengan siapa aja. Saya melayani satu retreat. Saya terkesan dengan retreat ini. Kenapa? Karena sehabis saya khotbah, saya langsung telepon istri saya. Saya bilang sama istri saya, jangan-jangan anak saya seperti ini juga. Saudara, waktu itu saya hanya melayani 159 anak SD kelas 6.
Semua total kelas 6 SD. Umurnya sekitar 12 atau 13. Di usia itu. Saya harus retreat 3 hari, 8 sesi. Saya lihat sesi ke-6 ada namanya pornografi. Saya sudah cari dalam kamus bahasa Indonesia, apa itu pornografi. Dan saya ingin menerangkan kepada anak-anak dengan bahasa anak-anak. Pornografi itu apa? Tapi waktu saya berkhotbah sesi pertama, saya ingin akrab dengan mereka supaya khotbah saya ini didengar. Ya, waktu itu saya masih ingat, saya kasih pertanyaan anak-anak ini. Anak-anak, kenapa nyamuk kalau terbang bunyinya kok nging, nging, nging. Oh iya om, punya sayap. Satunya lagi, iya om, itu sayapnya bunyi. Saya bilang salah semua. Apa om? Karena nyamuk mengisap darah. Coba ngisap bensin, pasti bunyinya lain. Kamu tidak bisa tidur. Malam pasti trek-trekan. Weng, 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 weng. Nah terus saya bilang, yang kamu isap, ini nanti menentukan. Keluar lewat perkataan sikap kita. Terus saya mulai cerita langsung pornografi. Saya bilang arti porno itu seperti ini anak-anak. Saya baru cerita ngomong satu. Sudah seperti kur ya. Sudah tahu om. Tidak usah diterangkan gitu ya. Ini baru kelas 6 sudah. Kemudian saya tanya. Sekarang saya tanya kamu. Jujur. Karena ada Tuhan yang bisa melihat kamu. Saya tanya 159 anak. Siapa di sini yang tiap hari lihat gambar porno? Yang angkat tangan banyak. Saya tidak bisa lihat yang tidak angkat tangan. Saya balik. Siapa yang tidak tiap hari lihat gambar porno? Berdiri. Cuma 7 orang. 4 laki, 3 perempuan. Saya bilang inilah orang-orang suci. Karena tinggal 7. Baru saya ngomong ini orang-orang suci. Yang 4 laki bilang apa? Kalau saya tidak tiap hari om. Tapi 1 minggu 2 atau 3 kali itu pasti. Silakan duduk. 4. Saya bilang ini tinggal malaikat perempuan 3. Loh, saya juga lihat om. Tapi tidak tiap hari, tidak tiap minggu. Sebulan mungkin 2 atau 3 kali. Loh, ternyata semua. Makanya saya terus keluar habis ibadah. Saya telepon istri saya. Mah, coba dicek anak kita. Jangan-jangan anak kita seperti ini juga. Loh iya saudara. Siapa yang bisa ngawasi 24 jam? Saudara-saudara, pergaulan yang luar biasa hari ini. Bukan hanya orang per orang. Ada teknologi yang canggih. Yang bisa merusak. Nah saudara-saudara, kemudian gurunya berkata kepada saya, Pak, apakah benar yang tadi ditanyakan? Sini aja bu, coba diacak. Saudara, akhirnya diambil 6 anak, 4 guru. Saudara, waktu ditanya anak-anak ini, semua bisa nunjukkan handphone yang ada adegan pornografi. Saya tanya, ini dapat dari mana? Lah saya diam-diam dikirim, masa tidak saya lihat? Saudara, HP apa hari ini yang tidak bisa dikirim hal-hal yang negatif? Dan Alkitab tidak pernah salah untuk mencatat. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara, malam ini pergaulan saudara dan saya akan menentukan kita diberkati atau dikutuk. Saya yang baca. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Jadi ini bisa menyesatkan saudara. Kalau kita tersesat, kita kehilangan sorga. Kehilangan untuk tidak masuk ke dalam sorga. Katanya apa itu? Pergaulan yang buruk, katanya bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Ya saudara-saudara, saya ulang lagi. Pergaulan yang buruk, yang tidak baik itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Saya percaya anak-anak Tuhan pasti punya kebiasaan-kebiasaan baik. Saudara-saudara, ada yang menulis kebiasaan ini karakter. Ada yang menulis kepribadian. Silakan saudara. Ya saudara-saudara, tapi yang jelas kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya bawa rombongan ke Israel bulan lalu 2 kali. Nanti hari Senin tanggal 23 ini saya bawa lagi 85 orang. Ke Mesir, ke Israel. Ya, saya berkali-kali bawa rombongan. Ada yang kebiasaannya begitu baik.
Tapi harus saya ada yang menegurnya. Karena kebiasaannya tidak baik. Ya, ada yang suka ngambil botol minuman mineral, terus tidak ngaku. Ya, karena setiap hari itu di bis, satu orang hanya dapat 1 botol gratis. Saudara, 1 botol ini harganya ada yang $1, $2, tergantung yang jual. Tour guide saya pintar, saudara. Pak Samuel, berapa orang ini peserta di bis? 37. Dia langsung siapkan 37. Kalau saya bagi tidak asal bagi, saudara. Mata saya juga main. Saya tahu ada yang ngambil terus dimasukkan tasnya. Ya. Jadi nanti setelah bagi semua, saya belum. Saya masa mau ngomong, buka tasnya, itu ada di dalam. Wah, pasti malu. Saudara. Ini kebiasaan yang tidak baik ini, saudara. Saya akhirnya harus menegur. Saya bilang tidak boleh loh Bu, begini. Jangan. Ya nanti kan ini merugikan untuk ibu. Ya tapi saya tegur dengan baik. Ada yang kebiasaannya tidak baik. Tapi secara umum kita punya banyak kebiasaan-kebiasaan baik. Dan saudara-saudara, pergaulan yang buruk ini katanya nanti bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara-saudara, apa yang buruk itu, ya Alkitab tidak membalik ayat ini. Kebiasaan yang baik bisa merubah pergaulan yang buruk. Tidak. Saudara, kalau hari ini di rumah punya 200 apel, 1 aja busuk, saya percaya tidak lama 199 apel pasti akan busuk juga. Kenapa yang 199 kok tidak bisa mempengaruhi yang 1 untuk jadi baik? Saya punya teman pendeta, di rumahnya ada burung beo. Kalau ngomong semua orang tertarik. Sebab begitu ada orang datang, burung beo ini pasti ngomong, haleluya, puji Tuhan. Kaget, siapa itu? Haleluya, puji Tuhan. Ya, dia kedatangan temannya. Satu waktu burung beonya bunyi, haleluya, puji Tuhan. Ih, bagus ya. Pak Pendeta, nangom aku ke rumah saya, ayo lihat. Waktu masuk, ternyata temannya punya burung beo. Kalau ngomong lain sama punyanya pendeta. Yang temennya ini bilangnya apa? Sialan lu. Sialan lu. Sialan lu. Terus temennya bilang, Pak Pendeta, tolonglah burung beo saya ini ajari. Gimana saya titipkan 3 minggu supaya pulang nanti saya akan senang tiap datang pasti ngomong. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya ternyata dikumpul, nah, saudara. Begitu 3 minggu. Dua-duanya sama-sama ngomong dengan keras. Sialan lu. Sialan lu. Kaget pendeta itu. Loh. Ternyata saudara memang yang tidak baik ini, yang buruk bisa mempengaruhi. Saudara, makanya hari ini katanya Alkitab suruh jaga pergaulan kita. Hati-hati. Karena ini bisa kita tersesat. Nah, saya ingin hari ini kita membahas tentang kebiasaan yang baik. Bukan berarti kita ini tidak boleh kumpul dengan orang dunia, tidak. Pergaulannya, orangnya boleh. Seperti ikan di dalam laut. Ikan tuh tiap hari pasti minum air asin. Tapi waktu ditangkap, digoreng, kenapa kok udah asin? Karena dia hidup. Hidup di lingkungan yang semuanya diminum asin. Tapi begitu ikan ini mati, begitu dia mengambang, saudara ambil, langsung asin. Kenapa? Karena mati. Sama hari ini kalau kita hidup nanti, hidup bagaimana? Nah ini yang kita jaga. Pergaulan kita, pergaulan yang gimana supaya nanti ini jadi kebiasaan. Mari saya akan tunjukkan lewat Alkitab, karena Alkitab ini yang luar biasa, sudah. Dan nanti dari hasil kita bergaul yang baik dan punya kebiasaan yang baik, apa sih yang kita dapatkan? Dan saya kasih contohnya yang sangat sederhana. Mari kita baca Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Katanya Alkitab ditulis begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, Alkitab ini. Jangan lupa memperkatakan. Kemudian yang kedua, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, diucapkan, dipikir, direnungkan. Kemudian katanya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Jadi dimulai berkata, dipikir, terus dilakukan. Katanya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Yang pertama. Kemudian katanya, dan engkau akan beruntung. Jadi ada keberhasilan dan keberuntungan. Bahasa Tionghoa disebut hoki, bahasa Inggris laki, bahasa Jawa bejo, bahasa Madura pocur. Ya, bukan mocur. Mocur itu melintang, tapi ini pocur. Saudara, ada keberhasilan, ada keberuntungan. Saya masih percaya, orang yang berhasil belum tentu beruntung. Tapi orang yang beruntung, saya yakin, dia akan berhasil. Saudara-saudara, tadi katanya kebiasaan yang baik dijaga. Saya mengajar di Universitas Ciputra, Surabaya. Di sekolah teologi juga saya mengajar S1, S2, mata kuliah ini. Karakter building. Membangun sebuah karakter. Dan betul Alkitab ini nulis. Saudara, semua karakter, kebiasaan itu dimulai dari pikiran. Dipikir, nanti diucapkan. Kalau sudah diucapkan, dikerjakan. Dikerjakan terus menerus, itulah namanya kebiasaan. Ya, saudara-saudara, teman saya kemana-mana selalu berpikir, wah saya akan minta kok nanti. Lah mau buat apa? Saya bayar sendiri. Ya, jadi saudara kemana-mana nunut, orang Jawa bilang. Ya selalu mesti minta. Jadi ngomong, lama-lama jadi kebiasaan sampai punya anak, sampai anaknya negor, Pak. Jangan minta-minta terus lah, diem aja lah. Terus banyak orang tanya, apakah karakter bisa dirubah? Pasti bisa. Hanya dua yang bisa merubah karakter. Satu, dirinya sendiri. Dia harus mulai bisa berkata, saya mau dan saya pasti berubah. Yang kedua, yaitu Roh Kudus. Dua ini dipadukan, pasti berubah. Jadi yang jelek bisa hilang. Nah saudara, hari ini Allah mengajari saudara dan saya kebiasaan yang baik. Karakter yang baik yang bisa kita lakukan. Yaitu katanya suruh memperkatakan firman Tuhan. Dan bisa merenungkan. Saya tertarik dengan kata merenungkan di sini. Saya baca dalam bahasa aslinya ditulis seperti sapi memamah biak. Saudara, sapi itu kalau makan rumput, dia pasti dikunyah nanti dibuang. Dilepeh orang Jawa bilang ya, dimuntahkan. Tapi nanti dimakan lagi. Terus diresapi, ya, dirasakan, dipikir, terus. Nah seperti itulah. Sebenarnya kita akan seperti itu katanya. Terus baru kita melakukan. Artinya apa? Selain kita punya kebiasaan yang baik dengan Tuhan, Tuhan ingin hari ini kita ada pergaulan dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya merenungkan, berpikir tentang firman Tuhan, kita berarti ada kontak dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya paling senang malam itu pasti saya merenungkan. Mau tidur ya. Yang paling saya sering, yaitu Nabi Yunus. Di sini ada Pak Alexander Yunus ya. Saudara-saudara, waduh saya itu kalau merenungkan ajaib ini. Kok bisa Tuhan? 3 hari ini nginep di dalam perut ikan. Saya aja Tuhan tidur 6 sampai 7 jam di kasur gini aja. Yang normal gini aja. Belum bisa nikmati nyaman, enak. Lah ini kalau di dalam perut ikan dan nginep sampai 3 malam. Ini luar biasa. Begitu saya renungkan, wah iman saya bangkit sudah. Kenapa saya harus takut? Sementara ada orang-orang yang ditolong Tuhan dalam kondisi tidak normal. Bangkit iman saya. Puji Tuhan Nabi Yunus bertobat ya. Karena bertobat Tuhan baik dikeluarkan dari mulut ikan, dari depannya. Coba tidak bertobat, habis saudara nyonyot lewat belakangnya. Saudara-saudara dari situ banyak yang bisa kita renungkan. Artinya apa? Kita punya hubungan sama Tuhan. Ada yang spesial. Jadi kalau kita merenungkan, kita bergaul dengan Tuhan, nanti yang jelek ini akan terbuang. Otomatis. Kenapa? Nanti sifat dari yang kita gauli itu yang akan masuk kepada kita. Saya beberapa kali bawa rombongan ke Israel dan bergaul terus tiap hari dengan orang ini. Ya, dia senang duduk sebelah saya ngomong terus. Lu lama-lama anak saya sampai ngomong, "Loh, Pak, kok bisa orang itu sifatnya, maksudnya gayanya juga bisa saya contoh ya." Ya, saudara-saudara, saya kadang tidak sadar. Kemarin ada
namanya Pak Andi Pongoh, ya jemaat di Betani Nginden itu. Dia kalau ngomong itu selalu gini, saudara, mantap, mantap gitu ya. Saya pulang, padahal kumpul 11 hari. Satu waktu saya ketemu teman saya, ngomong-ngomong saya gini, mantap. Kok kayak Pak Andi dia? Terus mantap. Oh iya. Oh ternyata, wah ini sudah bisa mempengaruhi. Nah saudara, kalau kita bergaul dengan Tuhan, saya yakin hal yang baik dari Tuhan itu akan terjadi dan mengalir dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada pergaulan, ada hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ini yang membuat nanti kita punya kebiasaan yang baik. Perkataan, pikiran, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Hari ini katanya Alkitab, kalau ini bisa kita kerjakan. Alkitab berkata kita akan dibuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Apa berhasil dan beruntung? Alkitab berkata, saudara-saudara, keberhasilan itu secara sederhana ya. Apa hari ini yang kita inginkan, Tuhan memberikan. Itu berhasil buat saya. Karena ada ukuran. Saudara sakit, saudara berdoa, Tuhan sembuhkan. Itulah keberhasilan di dalam Tuhan. Saudara ingin punya sepeda motor. Tuhan, saya kerja ingin punya sepeda motor. Saudara kerja keras menabung. Terus saudara bisa beli. Saya bicara ini keberhasilan. Coba kalau saudara sakit, tidak sembuh-sembuh. Saudara akan berkata apa? Tuhan, gimana Tuhan? Saudara pasti galau, bingung. Tapi kalau dijawab, saya yakin itulah keberhasilan. Nah, keberuntungan apa? Nah, ini beda. Saudara-saudara, keberuntungan atau hoki orang Jawa bilang. Ya, kalau orang lain tidak bisa, kita bisa. Nanti orang lain bisa. Kita juga bisa, tapi orang lain yang ngomong. Banyak saya dengar orang berkata begini. Wah, hoki dia ya. Baru buka toko, sudah laris. Hoki ya. Apa artinya? Saya bilang hoki ini istimewa. Jadi kita jadi anak Tuhan nanti yang istimewa. Yang spesial. Yang memang Allah buat lain. Itu yang akan kita terima. Saudara. Saya jadi hamba Tuhan pun saya ingin yang spesial. Artinya saya ingin ada hoki. Ada keberuntungan. Saya minta sama Tuhan. Tiap hari. Ya, ini 3 anak saya hadir di sini. Boleh tanya. Saya jejer pasti. Kalau mau berangkat sekolah. Saya doakan, saya mintakan hoki. Boleh tanya anak saya. Saya sendiri, saya tumpangi tangan. Saya minta. Istri saya juga. Saya mintakan, saudara. Ya, saudara-saudara. Tuhan kasih saya. Saya dulu tidak ngerti. Di mana hokinya ya. Oh, ternyata saya baru tahu. Ya, nanti tanggal 16 Agustus saya khotbah lagi ke Taiwan. Tiap tahun saya ke sana. Mungkin ada saudara, bapak, ibu yang mau ikut, silakan. Ya, bayar dewi tapi ya. Saudara, teman saya ini pinter Inggris, Mandarin, punya uang, ya, kaya. Dia seorang pendeta. Maaf saudara, saya ini tidak bisa Inggris, tidak bisa Mandarin ya. Makanya saya ini merasa setelah tahu kejadian ini, oh saya ini hoki ya. Loh iya saudara. Lah gimana saya tidak bisa ngomong Mandarin? Kalau di sana jajak omong, how. Sese, pokok ngomong apa saya ikuti ya itu. Kalau tidak gitu nanti keliru ya. Saudara-saudara teman saya telepon, Pak Samuel, aku ikut. Kemana? Taiwan. Terus, tolong ya. Tolong aku ikut. Ngapain Melo? Ngapain ikut? Saya bayar sendiri. Hotel nanti sendiri. Kamu saya terjemahkan. Tidak usah di sana, saya khotbah bahasa Indonesia cukup. Saudara-saudara, sudahlah saya ikut. Saya minta tolong satu aja. Nanti tolong dong kenalin di sana pendetanya atau siapa. BCI. Kasih tahu. Tolong teman saya ini ya diundang khotbah. Waduh, saudara. Saya dari situ langsung terima kasih Tuhan. Berarti saya beruntung. Sementara orang lain yang mungkin hebat jauh lebih luar biasa dari saya. Sampai pingin tidak berangkat. Tuh puji Tuhan saya masih bisa berangkat. Saudara ada keistimewaan. Makanya hari ini saudara minta keistimewaan ini. Itu otomatis diberikan. Waktu saudara apa? Punya kebiasaan yang baik. Bergaul dengan Tuhan. Seperti ayat ini tulis. Wah luar biasa. Ya saya berangkat ke Israel. Puji Tuhan. Setiap berangkat pasti ada peserta. Tidak mudah cari peserta.
Ini yang hari Senin besok 85. Kalau nggak di stop bisa 100 lebih. Sementara banyak teman saya sudah buat brosur masuk koran. Dibagi di gereja, diumumkan. Masih tidak ada peserta. Biarpun murah. Berarti saya merasa, oh Tuhan kasih saya keistimewaan. Saudara, hari ini kita lihat seorang tokoh. Tokoh ini paling saya senang karena ini tokoh yang bersih. Ya, bukan berarti terus yang lain yang kotor tidak boleh. Oh, masih boleh. Tapi contoh yang sangat saya suka. Saudara-saudara, dia punya pergaulan yang luar biasa dengan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan juga ada keistimewaan. Mari kita lihat tokoh ini. Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Ya, kita akan lihat tokoh ini. Kejadian 39 ayat 1 dan ayat yang kedua. Adapun Yusuf, katanya, telah dibawa ke Mesir. Jadi ini waktu Yusuf menjadi budak. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Terus ayat yang kedua katanya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara lihat, ada penyertaan Tuhan. Berarti Yusuf punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mau menyertai. Saudara, orang yang disertai, yang jalan bersama, harus ada kesepakatan, artinya satu sama lain pasti cocok. Kalau Yusuf hidupnya tidak benar, mana Tuhan mau menyertai? Gak mungkin. Yusuf disertai, saya yakin Yusuf memang orang yang berkenan. Ini yang katanya sesuai tema kita, living in God. Ada di dalam kehidupannya, yaitu hidup bersama Tuhan. Saudara-saudara, kemudian ditulis apa katanya Alkitab? Waktu Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil. Saudara-saudara, ada keberhasilan. Nah, sekarang kita lihat keistimewaan daripada Yusuf. Dia disertai oleh Tuhan. Saudara, apa yang dikerjakan katanya dibuat Tuhan selalu berhasil. Orang berhasil aja luar biasa. Apalagi ditambahi kata selalu. Berarti terus menerus keberhasilan itu. Luar biasa. Mari kita lihat dulu sekarang. Bagaimana hubungannya Yusuf dengan Tuhan. Ini orang lain yang menilai. Kita baca Kejadian 41 ayat 38. Saudara lihat Kejadian 41 ayat 38. Ini pengakuan orang lain ya. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Firaun yang ngomong. Di depan pegawai-pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Apa saudara? Seorang yang penuh dengan apa? Roh Allah. Gimana caranya ngukur? Firaun tahu. Yusuf ada roh Allah. Wah, ini luar biasa saudara. Dulu di kampus kami, dulu ya, ini jadi perdebatan panjang. Ditanya, gimana Pak? Kok bisa Firaun tahu kalau Yusuf ini penuh dengan roh Allah? Ya, dosen saya kembalikan pertanyaan itu kepada mahasiswa. Silakan mahasiswa jawab. Ada satu yang bilang, dia berbahasa roh. Terus satunya tanya lagi, ngomong ya. Lah Pak Firaun tahu tentang bahasa roh? Iya, kalau sama-sama anak Tuhan bisa tahu, oh ini bahasa roh. Lah kalau enggak? Saudara-saudara, debat sampai 1 minggu. Putusannya dosen saya apa? Ya memang, nanti kita tanyakan aja sama Yusuf. Kenapa Firaun bisa ngomong gitu katanya. Tapi yang jelas katanya, ada penyertaan Tuhan. Jadi orang bisa lihat, wah ini orang luar biasa, memang ini spesial. Saudara-saudara, Yusuf ini memang spesial. Saya bilang seperti ini kenapa? Coba saudara lihat ayat 42 mulai. 46. Di pasal 41 ayat 46. Saudara-saudara, Yusuf ini luar biasa. Sebab katanya Yusuf berumur 30 tahun. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ini waktu Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri.
Saudara-saudara, umur 30. Alkitab mencatat umur 17, Yusuf jadi gembala, kemudian dijual kepada Ismail. Orang Ismail, jadi budak. Dari Ismail kepada Potifar tidak tercatat berapa tahun. Tapi di Potifar, Yusuf dituduh berzina. Yusuf masuk lagi di penjara. Nah, dari penjara inilah ada masa 13 tahun yang tidak jelas. Ya, saudara-saudara, Yusuf tiba-tiba bisa memimpin Mesir. Mesir zamannya Yusuf seperti sekarang Amerika. Sudah maju peradaban Mesir. Saudara, kalau saudara hari ini ke Mesir, saudara bisa lihat itu piramid peninggalan ribuan tahun lalu. Luar biasa. Waduh, saya aja kemarin nginep di Hotel Ginza. Itu persis di sebelahnya piramid. Saya pagi lari, saya keliling, saya gini ya. Hebat ya. Di Mesir ada 163 piramid. Yang besar 4 punyanya Firaun. Mulai dari mbahnya, anaknya, cucunya, sampai cicit. Satu yang besar, salah satu ini namanya Ginza. Itu batunya sudah dihitung 2.130.000. Satu batu, saudara, yang paling ringan 700 kilo. Yang paling berat 6 ton. Zaman itu tidak ada alat untuk mengangkut. Tapi kita bisa dimasukkan museum, bisa lihat, ditarik pakai kuda. Tapi itu kan zaman itu, saudara. Luar biasa. Saya gini, waduh, hebat ya. Dibawa lagi ke pabrik parfum. Wah, orang Indonesia senang. Rata-rata beli parfum nomor 16. Semua 16, 16, 16. Untuk kencing manis. Saudara. Jadi parfum ini ditetes 2, dimasukkan 1 gelas, diminum, katanya kencing manisnya sembuh. Diceritakan di sana, ada parfum yang harus disimpan dalam pasir 60 tahun. Baru dikirim ke Paris, Prancis. Jadilah di sana merek-merek terkenal yang mahal. Bulgari, Versace. Ya, saudara-saudara, Christian Dior. Wah, macam-macam. Saya selalu ingat kisah ini. Saudara-saudara, di satu hotel banyak. Ya, gadis-gadis cantik mau masuk lift bersama seorang nenek. Tiba-tiba naik lantai 1, satu gadis ini keluar roknya diginikan. Parfumnya. Langsung dia bilang, Versace, 1 botol 30 juta. Waduh, naik lantai 2, keluar lagi satu gadis. Wah, Christian Dior, 1 botol 40 juta. Naik lantai 3, putar lagi satu gadis. Waduh, saudara ya, Bulgari 1 botol 50 juta. Begitu lantai 4, nenek ini langsung keluar ya. Langsung ngentut, pete 1 kilo 60.000 ya. Kok semua parfum-parfum, saudara ya. Ini di sana sudah maju, saudara. Yusuf umur 30, mimpin negara. Saya tidak bisa bayangkan mimpin jemaat begini. Saudara boleh tanya gembala saudara Pak Aswin. Wah, tidak gampang. Betul, saudara. Saudara perlu dukung. Bukan cuma doa, semuanya saudara harus didukung. Tidak mudah, apalagi ngatur negara. Dan yang hebat katanya Alkitab, ini coba lihat. Yusuf ini bisa. Luar biasa, siapa yang ngajari pemerintahan? Kalau Musa itu memang diambil anak angkat oleh Firaun. Dididik secara istana untuk disiapkan jadi pemimpin. Makanya Musa umur 40 bisa jadi seorang jenderal. Yusuf tidak jelas. 13 tahun. Alkitab hanya mencatat dia jadi budak. Bagaimana bisa ngatur pemerintahan? Harus belajar tata negara. Dia harus bisa nyiptakan gandum. Katanya Alkitab ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Tidak mudah. Ada jemaat Betani di sini, pengusaha bawang putih. Kemarin Natal saya khotbah di sana, dia cerita, Pak, saya ini sampai hari ini tidak bisa pikir. Saya kalau ke Tiongkok, itu panen bawang putih. Begitu dimasukkan gudang, ada semprotannya. 2 tahun, tidak bisa tumbuh. Bawang putih, orang Jawa bilang tidak bisa tukul. Itu 2 tahun. Begitu dia beli, masuk kontainer 2 minggu sampai Tanjung Perak, Surabaya. Besok dibongkar masuk gudang, hari ini masuk, besok tumbuh. Bisa tukul, kok bisa ya kan? Kemarin saya ditunjuki cara megang bawang putih yang bagus dan yang jelek. Ini Pak yang jelek, saya pegang, panas tangan saya, aduh panas. Nah ini Pak, bawang putih yang sudah rusak. Ini dikasih Panadol 1 pabrik pun tidak akan dingin.
Nah sekarang ini yang bagus, saya pegang. Oh dingin sudah. Oh gitu ya. Terus saya ingat loh, kira-kira ini kayak Yusuf ya. Gimana gandum disimpan 7 tahun tidak rusak? Gandum kan mirip beras. Masa tidak rusak 7 tahun? Saudara lihat keistimewaan ini. Ayat 47. Katanya Yusuf ini baru ya bicara tentang gandumnya. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk. Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka katanya ayat 48. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Saudara, tanah Mesir itu saya yakin masih seperti sekarang. Hanya 4% yang bisa untuk ditinggali. Selebihnya padang gurun. Katanya Alkitab lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Nah, ayat terakhir 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti apa saudara? Pasir di laut. Luar biasa. Ini baru istimewa. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Luar biasa. Hari ini saudara, kita punya keistimewaan. Saudara, saya yakin perjalanan hidup kita bukan cuma berhasil, tapi Allah akan buat kita ada keberuntungan. Ada istimewa, keistimewaan. Coba sekarang saudara koreksi hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Saudara-saudara, saya tidak menceritakan pergaulan yang buruk hari ini. Tapi saya cuma ingin saudara hari ini punya pergaulan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik. Supaya semua kebiasaan kita jadi baik. Mari kita mulai hari ini. Saya percaya kalau ini saudara mulai lakukan. Besok kita sudah bisa menikmati. Lihat apa yang Allah akan kerjakan buat saudara dan saya. Saya percaya malam ini Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib. Ya, saya akhir Agustus pertama kali jual saudara. CD humor. Saya kasih judul Guyu Diluai. Kenapa dilu? Karena kalau lama-lama giginya kering saudara. Nah saudara-saudara, saya mengasuh di salah satu radio rohani. Kemudian saya jual CD ini. Saudara, sampai Januari kemarin, puji Tuhan, sudah 9.000 keping terjual. Udah gampang saudara, jualan CD. Saya sendiri gini, hebat Tuhan ya. Dahsyat Tuhan. Saudara, saya percaya. Apa yang akan kita kerjakan nanti bukan cuma dibuat Tuhan berhasil, kita memang istimewa. Hal yang luar biasa artinya itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Makanya ayo malam hari ini nikmati saudara. Saudara-saudara, hari ini Yusuf sudah pernah mengalami, kita pun pasti bisa mengalaminya. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Coba saudara koreksi hidup kita malam ini. Bagaimana pergaulan saudara dengan Tuhan? Apa saudara masih berkata, kok saya kering? Saya tidak bisa menikmati lagi hadirat Tuhan. Dulu saya bisa menangis berdoa. Kenapa sekarang seperti roh itu lari dari saya? Saudara perbaiki malam ini. Saudara minta malam ini. Supaya roh Allah seperti yang dikatakan oleh Firaun. Ada pada Yusuf. Hari ini kuasa Allah ada pada saudara dan saya. Saya percaya hari ini. Kalau kita punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Allah mau angkat hidup saudara dan saya. Bukan hanya berhasil. Kita punya keistimewaan. Ada keberuntungan. Mari saudara hari ini. Jaga pergaulan kita yang baik dengan Tuhan. Supaya kebiasaan kita jadi baik. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan malam hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin tersesat Tuhan. Sebab itu jaga Tuhan pergaulan kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau ambil keputusan. Untuk kami bisa menjaga terus hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Supaya kebiasaan yang kami miliki ini Tuhan, yang sudah baik dari Tuhan, terus ada pada kami. Sebab kalau itu terjadi, kami percaya kami adalah orang-orang yang berhasil. Yang istimewa, yang beruntung di dalam Engkau Tuhan. Malam ini terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana. Yusuf pernah mengalami, malam ini kami yang akan mengalaminya Tuhan. Ada banyak perkara ajaib, perkara yang luar biasa, perkara yang mujizat demi mujizat akan dialami oleh kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini Engkau mendengar. Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.